Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan saya banggakan, kakak saya, abang saya, Bang Ustadz Dr. Andes Haji Ayat Riyad Arsyid, terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan Saibul Bet, dalam hal ini Ketua Korpri Denkes Garut. Yang saya hormati Ketua Korp Pegawai Republik Indonesia Wilayah Denkes Garut. Dan yang saya banggakan, Saibul Hajat seluruhnya, Korp Pegawai Republik Indonesia yang di wilayah Garut. Dan yang saya hormati SF golongan 6 Dr. Aris, terima kasih. Dan para TNI-nya yang ikut hadir, dan juga anggota sekalian semuanya yang sudah memenuhi undangan kami semua. Izinkan saya selaku komandan, selaku pimpinan, mungkin selaku senior di dalam kepangkatan, berbicara di depan untuk menyampaikan satu ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dan juga sekaligus saya pribadi mohon maaf tidak bisa menyiapkan kegiatan ini sebagaimana mestinya, yang sudah lewat berapa hari yang lalu. Menjadi catatan bagi pribadi saya bahwa semestinya kegiatan-kegiatan seperti ini harus dilaksanakan bukan semata-mata sekedar ulang tahun, tetapi bagaimana memaknai usia organisasi ini untuk bisa lebih baik, di mana Korps Pegawai Republik Indonesia dan merupakan organisasi terbesar di suatu kepegawaian di Indonesia ini. Karena apa? Korpri tidak ada dalam satu titik saja, tidak ada dalam satu organisasi kementerian saja. Di semua instansi yang merasa dibayarkan oleh negara, Korpri ada. Mestinya Bapak Ibu sekalian yang ASN merasa bangga dan patut bersyukur. Karena tidak ada organisasi lain yang bisa masuk selain Korpri di semua organisasi. Silahkan cek. Mestinya maka kami juga satuan harusnya peduli. Dari Denkes atau Madenkes mestinya memfasilitasi. Kemudian dari pengurus juga menyiapkan rencana kegiatan sebagaimana mestinya. Isi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan pencerahan, memberikan solusi, kegiatan-kegiatan juga yang beramal atau membuat kita punya pahala dari sisi Allah. Maka pada kesempatan ini saya mengharapkan ke depan bila mana kita masih disempatkan untuk ketemu dengan hari ulang tahunnya lagi, selenggarakanlah dengan sebaik-baiknya. Niatkan bahwa kita hadir, kita ada, kita bersyukur semata-mata adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya juga nanti izin Pak Ustadz, kami mohon bantu dipandu doa untuk saudara-saudara kami yang kena musibah di Sumatera, baik Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Yang luar biasa, kebetulan saya salah satu mungkin saksi sejarah pernah mengikuti, pernah mengalami kejadian yang luar biasa tahun 2024 tsunami Aceh. Saya merasakan di sana luar biasa, tapi kalau sekarang melihat kayaknya lebih menyedihkan. Merasakan itu lebih sedih daripada, tidak lebih sedih daripada yang melihat. Mestinya, kenapa? Karena kita tidak tahu sebagaimana
dahsyatnya sebagaimana susahnya mereka. Mudah-mudahan dengan fadilah wasilah kita ikut berdoa, Allah kurangi bebannya mereka, Allah sehatkan mereka, dan kita yang berdoakannya juga diberikan kesehatan, umur panjang dan barokah. Amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya yang sudah hadir. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua mendapatkan wasilah dan fadilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Komandan dan Denkesyah yang saya hormati, para perwira, bintara dan tantama, juga pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Detasmen ya, kesehatan wilayah 03, 04, 02 Garut yang saya hormati. Terima kasih. Mukadimah ikut saja sama Kang tadi yang sudah baca Quran, kemudian komandan luar biasa. Senang banget saya bisa kembali hadir dan masih dibersamai oleh Komandan Letnan Kolonel Suparman, yang secara di dunia maya saya selalu saling sapa lewat WA, lewat kiriman-kiriman, dan mendoakan secara langsung untuk teman-teman yang ada di lingkungan Rumah Sakit Guntur. Teman-teman, terima kasih yang luar biasa. Karena ketika saya sakit atau keluarga saya sakit, mindset saya yang pertama kali teringat di rumah sakit itu, idola saya adalah Rumah Sakit Guntur. Luar biasa. Kenapa? Karena orangnya baik-baik, perhatian, care. Saya sampai suka izin gitu ya. Kalau sakit itu langsung yang nengok itu komandan. Anak buah nama tinggal mana gitu. Komandan langsung ya ke nuka kamar teh gitu. Suka malu teh ya. Terima kasih ya, banyaklah Teh Tita, perawat senior, kemudian Abah Widi juga yang selalu komunikasi. Ketika saya sampai beberapa waktu yang lalu, paman saya juga meninggalnya di sini karena serangan stroke ya, tapi alhamdulillah mendapat perawatan yang cukup intensif. Sampaikan salam saya, semoga lelah, cucuran keringat, bahkan mungkin derayan air mata teman-teman yang bekerja keras di lingkungan kesehatan dan melayani masyarakat Kabupaten Garut khususnya, senantiasa mendapat balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang, semuanya baik-baik saja. Tidak ada satupun aktivitas yang tidak tercatat oleh Allah, termasuk di dalamnya kebaikan. Teman-teman, luar biasa ya. Ini di lingkungan Korpri, di lingkungan wilayah kesehatan di Kabupaten Garut 03, 04, 02 mengadakan sebuah acara yang sungguh sangat menarik, dalam artian sebagai care dan peduli terhadap saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Luar biasa. Komandan ini salah satu orang yang secara pengalaman dan experience mengalami bagaimana peristiwa bencana alam, salah satunya di tsunami Aceh tahun 2004. Saya tanya komandan, karena berseliweran saya bilang, tragedi sekarang ada yang mengatakan jauh lebih serius, lebih parah dibanding dengan tsunami. Kenapa? Karena secara skop wilayah ini 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Kalau Aceh, tapi secara jumlah korban ratusan ribu. Tetapi mungkin secara distorsi kerusakan wilayah, sepertinya 3 provinsi ini yang cukup serius. Saya kalau setelah Isya pasti saya setel iNews untuk memiliki update berita, baik lewat visual atau writing text. Gubernur Aceh mengatakan bahwa rata-rata masyarakat di sana yang wafat, salah satu dampak yang paling serius setelah kejadian ini bukan hanya karena banjir tapi kelaparan. Itu pernyataan Gubernur Acehnya. Yang kedua, bagaimana, Masya Allah, saya teman-teman, Allah Karim. Makanya saya selalu mengatakan, hidup ini jangan selalu merasa pandai, tetapi pandai-pandailah merasa. Oke?
Jangan pernah merasa pandai, tapi pandai-pandailah merasa. Kenapa komandan dalam bincang-bincang ini selalu mengaitkan sebuah keyakinan? Karena mungkin Komandan Letkol Suparman ini melihat bagaimana peristiwa kejadian alam, kebayang nanti kalau tragedi yang Allah janjikan berupa kehancuran alam total ini benar-benar terjadi, dan pasti akan terjadi. Saya mendapat celotehan dari netizen kan menjelaskan begini. Saya bilang bahwa ciri-ciri kiamah itu salah satunya ada dua. Satu, takribu zaman, ketika waktu terasa cepat. Dulu teteh masih lucunya, begitu nempo bercermin karena enteng, nah rada robah jadi linu. Teteh karena memang waktunya memang begitu cepat prosesnya. Dulu akang-akang teh gagal 5 atau 10 tahun garaga. Nah hari ayeuna asa rada bedanya. Ciri bedana teh lamun nangtung halarese geus diuk teh ciri geus ripu teh. Sagala dijewang, alah cenah meni halarese ieu. Eta teh ciri geus rada udah mulai rada ripu. Nu kadua lamun ngagayem huntuna dihareup da ieu geus beak. Itu ciri yang it's okay, maafkan. Jadi takribu zaman. Teteh, bunda-bunda atau siapapun yang senior, masih ingatkah ketika kita simar? Masih ingatkah ketika kita, mohon maaf, backless? Permainan-permainan hari ini masih teringat, tetapi situasinya berbeda. Berarti begitu cepat proses perubahan waktu. Maka kata Nabi, setahun rarasaan sebulan, sebulan rarasaan teh samingon, samingon berasa satu pekan. And believe me, percaya sama saya, hari ini hari Senin, Senin depan proses percepatannya tidak begitu terasa. Terek. Itu ciri kiamah loh. Ya. Kemudian yang kedua, ciri kiamah itu apa? Wa takribul aswaq, akses begitu cepat. Ini teman-teman, mudah-mudahan jadi ilmu. Punten mohon izin, tanpa bermaksud menggurui, cuma sharing ilmu aja. Wa takribul aswaq. Apa tuh takribul aswaq? Aksesnya begitu cepat. Sekarang apa yang tidak terjadi begitu cepat? Saya belum tahu Sumatera Barat dan tidak tahu Aceh, tidak tahu Sumatera Utara, tetapi peristiwa itu dalam sekedet netra, dalam bahasa Sunda, komandan, itu sudah nyebar. Oleh siaya banjir bandang. Di mana di Sumatera? Ari maneh ka ditu henteu. Di mana maneh apal? Iya cenah aya dina grup, tinggal dina akses. Semua berasa cepat. Ibu alim masak geus aya akses cepat. Ayah, mamah lah cenah meni halorea masak, capeknya di rumah sakit tadi meni pak pisan ngurus pasien, terus kumaha utosnya cenah urang mesen we kanya nyesok atuh mamah. Ayah, tah ieu gamarna urang mesen we ka GoFood-nya cenah ka Shopee. Tah ieu cenah ayah hayamna rek dadana rek pingpingna, cik salakina teh bapak mah nya dada nya pingping nya sok atuh. Kan gitulah laki masyarakatnya. Ayah cenah bade dadana bade pingpingna, tah ieu gamarna di-scroll heula. Ayah bade naon? Ayah cabena bade make genyer moal atau bade tumis kangkung nya sok ieu. Antosan ya atos tuh diklik 5 menit kemudian. Apa yang tidak yang sulit sekarang? It's easy. Begitu mudah akses. Ya. Ibu, bapak geus kudu boga mobil, aya Gojek. Aya apa lagi? Gokar. Hayang dikirim dahareun, Gosen. Mayar eueuh duit, GoPay, GoPay. Nu eueuh teh goblok ayeuna teh. Bayar GoPay. Nu eueuh teh akses aplikasi goblok. Mohon maaf komandan, ini just kidding komandan. Hanya bercanda punten, ini mah hanya bercanda. Udah dipiralkeun mah nya usah deat goblok. Ieu mah atuh da ai serius ting. Ari serius ngaji sok bingung abdi mah nya. Ari serius ngaji ibu-ibu di juru teh ngeluk siga nu keur tapakur. Curucur cipanon tina biwir atuh jemlang aing merudat aing mah. Ari serius ieu teh cenah rek ngaji rek stand up. Bingung saya teh ya. Jadi memang dilematis, tapi it's okay. I don't care what the people say about me, this is me. Itu aja selesai. Biasa we. Ieu riweus ya ngadengekeun omongan we batur mah. Bener, mata gering. Serius, unggal nu ngomong di pikiran, ngomong ti ditu di pikiran, capek, maot teh tungtungna teh. Geus tong mikiran. Jadi sekali lagi, and I don't care what the people say about me. This is I am, gitu. Itu aja lah. Tetapi tentu dalam bidang-bidang selama berada dalam kebaikan, gitu. Itu jadi aswak itu akses dekat. Sehingga apa yang terjadi? Hanya berbekal ini, semua bisa dikuasai. Pedagang-pedagang offline sekarang mulai gulung tikar karena habis oleh pedagang-pedagang online.
Nepi ka jodoh ge bisa online ayeuna mah. Hai, aku janda. Sok aya nu gitu. Oh, di palih mana? Nasi kayak nawaran tuh. Nah, kembali ke persoalan teman-teman. Oke, al-aswaq. Akses semakin dekat. Apa yang terjadi di luar negeri kita tidak tahu, tapi hari ini begitu dekat. Cepat, tek. Komo di luar negeri pasti ke kuping. Ini sebuah persoalan. Ini yang kemudian teman-teman, mohon maaf agak edukasi sebentar, barangkali bermanfaat ilmunya. Ini yang disebut kemudian fenomena apa? Fenomena digitalisasi sekarang. Dunia informasi yang ditandai dengan dunia digitalisasi. Teteh, akang, jari-jari ini begitu lincah memainkan digital, angka-angka. Semua orang pasti punya yang namanya handphone, smartphone, gadget dan lain sebagainya. Sehingga apapun itu bisa diakses yang lebih hebat. Dan apa yang terjadi teman-teman? Sekarang eranya era globalisasi ditandai dengan era informasi yang kemudian ditandai pula dengan era digitalisasi. Tapi teman-teman, ada sebuah persoalan baru. Apa itu persoalan baru? Munculnya fenomena-fenomena yang sebetulnya tidak terjadi dengan secara serius. Muncul satu teori, komandan, apa yang disebut kalau dalam tampilan hyper reality, atau munculnya simulakra yang luar biasa. Ustaz, naon eta teh simulakra teh asa riweuh manipulasi. Hyper reality itu, dokter mohon maaf, apa itu hyper reality? Jadi ari dina medsos seperti itu, tapi kenyataannya belum tentu. Pasangan suami istri do meni mesra dina medsos mah manggil ke istri cinta gitu. Adina sapopoe ka dia jebrag sakedeung halah. Adina medsos cinta, ari dina kenyataan jebrag. Si pamajikan teh malik deui, dina medsos mah cinta, ada apa yang kenyataannya begitu belum tentu. Dina kenyataan mungkin salah ki ngageroan pamajikan teh jebrag, si pamajikan malik deui aya naon sia teh buntet meuni riweuh atuh. Eta si jebrag jeung si buntet ngadongeng. Tapi di media sosial dikemas begitu harmonis dan mesra. Itu yang disebut dengan hyper reality. Makanya jangan kaget sekarang coba. Apa yang tidak terjadi manipulasi kadang. Saya selalu komandan punten teteh kakang. Saya waktu pengajian offline gitu kan suka ada postingan tiba-tiba saya diundang ke majelis taklim banyak teh eta aya ribuan anak ibu-ibunya nu ngaos begitu masuk ke lingkungan eta aya ibu-ibu nu ngajerit Ustaz apa kabar ari abdi tengah ulang ari ibu saha ih cenah Pak Ustaz meuni kitu mohon saha abdi teh nu sok komen dina TikTok cenah Pak Ustaz nah ibu da dina TikTok mah lucu ari papangih linu sia cenah Pak Ustaz itu namanya itu namanya hyper reality atau simulakra. Dina TikTok glowing ari papangih sing gelulawing cek urang teh gitu. Nah, sok aya nu gitu halo. Maka hati-hati teman-teman yang belum punya jodoh, bukan tidak boleh, tapi lembo perlu check and recheck. Teman-teman semua, sehingga apa yang terjadi? Mohon izin komandan, teman-teman, barangkali ini bermanfaat ya. Ini ilmu sekedar sharing ilmu. Apa yang terjadi teman-teman? Oke. Maka identitas seseorang sekarang, ini catat ilmu, identitas seseorang sekarang bukan lagi berdasarkan asumsi kebenaran, karakter dan moral, tetapi ketika orang itu viral, ketika banyak followernya, ketika banyak pengikutnya, maka biasanya orang itu dikatakan teu mungkin salah, tingali follower nage jutaan, tingali sakmanya cenah bohong viral. Iya cenah netizen nage, cenah timimiti nu kolot nepi ka nu ngora, mana mungkin. Nah ini sekarang fenomenologi seperti ini muncul. Sehingga kebenaran itu bukan berdasarkan, mohon maaf, moral, akhlak, tetapi salah, tapi viral, banyak dukungan. Halo? Ada masalah? Ari ibu itu malohok teh kahardin teh ya teh meni asa kieu we halis nyingsat kulit tarang ranteng inget teh kahardi ya teh acenah urang-urang Bandungan teh kahardi ge heukeun bae cenah gitu nya da ari ilmu manu rada hade manu lieur narimana
Nggak apa-apa teman-teman. Nah itu kan realitasnya. Jadi kebenaran itu bukan moral, bukan akhlak lagi. Nu penting viral. Makanya mohon maaf teman-teman. Sok ayeuna mah nu salah tapi dianggap cek netizen teh tidak mungkin. Wah set dihantam terus-terusan. Maka what going on, apa yang terjadi? Biasanya itu menjadi sebuah pembenaran. Jadi pembenaran itu sekarang bagaimana suara yang terbanyak, bukan lagi menjadi sebuah hakikat kebenaran itu berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ngeri teman-teman. Ini yang disebut dengan para ibu dan bapak akang teteh, zaman era digital, sehingga munculnya hyper reality yang luar biasa dahsyatnya. Sehingga sekarang apa yang terjadi? Muncul hoax. Ya, muncul. Sekarang mohon maaf, saya baca lagi tadi, teman-teman. Biasanya kan influencer itu dicari. Influencer itu, teteh bisa jadi influencer karena teteh punya platform, lalu Anda menjadi viral, maka teteh disebut, oh dia seorang influencer. Influencer itu mampu mempengaruhi pikiran-pikiran orang. Hari baik sehingga apa? Produk bisa dijual karena pengikutnya banyak, punya platform. Hari ini katanya orang influencer sudah mulai kelabakan. Karena muncul lagi sebuah fenomena, bukan lagi influencer tapi apa tadi wafensel atau apalah, tapi akan muncul lagi. Jadi orang tidak lagi terfokus pada seseorang artis ternama. Nu penting aya nama loba bisa menjadi sebuah bisa menjadi pengaruh bagi orang lain, tidak hanya terfokus pada satu orang. Nu viral teh nama. Sehingga ini wah ieu teh keur perang. Halah cenah urang ke mah cenah bakal hese nengan duit da geus aya saingan, dan memang itulah risiko dari sebuah era digital. Teman-teman, hadirin. Komandan, saya sangat salut tadi nanya komandan, di sini banyak nggak teman-teman yang sekolah kemudian ada yang P3 apa? Alhamdulillah masih serius sekolah. Sekarang teh ada fenomena akang punten bilih nyerang ka barudak urang. Kenapa? Sekarang anak-anak nggak mau lagi pada sekolah. Kenapa para ibu, para bapak? Sekarang ada muncul sebuah teori, fenomena yang disebut dengan skip academy. Apa itu skip academy? Mereka meninggalkan dunia bangku pendidikan. Kenapa? Karena semua sudah terjawab dalam sebuah aplikasi, nu disebut aplikasina Ceai. AI na baca AI atau segini. Tapi AI ditulisnya kumaha? Mohon, ada yang salah dengan saya. Da abdi mah orang Sunda. Jadi AI teh AI we. AI teh intelligent AI artificial intelligence, sebuah kecanggihan yang buatan manusia karena beridentik dengan mesin. Hebatnya hadirin, teman-teman. Izin saya ketemu dengan seorang ahli IT yang suka hacker-hackeran begitu ya, mohon maaf Ustadz, kenapa judol sekarang merambah yang sangat berbahaya, sehingga sekarang mohon maaf judol judi online tidak hanya sasaranana punten barudak dalam tanda kutip nu nganggur nu eueuh gawe, artis bisa kena, pejabat bisa kena, mungkin mohon maaf anggota TNI bisa kena, anggota Polri bisa kena. Kenapa teman-teman? Ternyata AI sekarang yang menggunakan aplikasi itu bisa apa? Bisa maca jelema anu keur katagihan bahwa dia begitu penasaran untuk memenangkan sebuah perjudian. Misalkan saya judi online, menang. Lalu diiming-iming menang 100.000, bisi hayang 500.000, sok pasang deui. Masang, menang sakali, menang 500.000. Sok bisi hayang 2 juta ayeuna mah masang deui. Kalah. Hebatnya mesin itu tahu psikologi orang bahwa kita sedang penasaran. Tambah lagi jadi 10 juta. Semakin penasaran, dan hebatnya mesin itu tahu psikologi orang yang sedang kecanduan. Maka apa yang terjadi? Mobil beak, motor geus beak, kadang rumah banyak yang beak. Akhirnya rumah tangga banyak acak-acakan. Saya sebagai praktisi komandan di luar sana, fenomena itu sangat banyak. Rumah tangga nu hancur karena kecanduan judol. Kenapa? Karena mesinnya tahu psikologi seseorang yang sedang kecanduan judol itu. Mohon maaf. Dan itu sekarang tidak lagi pandang bulu. Siapapun itu bisa kena. Mau kalangan terpelajar, mau selebritis, mau ustad, mau kiai, meureun, lamun resep mungkin. Bahkan gaji geus gede ge ludes habis.
Serius Pak. Tanpa pandang dia apakah seorang agamawan, kalau memang sudah kena, hancur. Nah ini yang kemudian teman-teman semua, kita makanya ini mah jang sekolah, alah mama sekolah, mama sok rek nanya ke naon ke aku. Oh nanya ke naon atuh nya sok cenah mama rek nanya ke naon ke aku. Ari biologi teh naon ujang, cicing mama ngetik we dina ChatGPT AI atau di Meta. Ari biologi teh naon terangkeun, tah mama biologi teh geus aya jawabanana. Ibu mau nanya siapakah komandan Letkol Suparman, tinggal ketik siapakah Pak Letkol Suparman, berebet bakal ngajawab. Kan begitu. Nama siapakah namanya Teh Yulia anu damal di rumah sakit Guntur, mungkin berebet dan nyaho atuh. Ibu geus teu kudu kacampaka naroskeun ka ChatGPT ka AI, dupi usah diayat nu kasep teh sahanya. Ari abdi salah na beut seuri da abdi mah kasep mah nya geulis atuh alim teuing disebut geulis. Jadi semua sudah terstruktur, ada jawabannya. Maka sekarang komandan muncul maka keren ya, komandan mencari ilmu tinggali masya Allah gelarna oge nepikeun. Berarti apa? Ada proses ilmu. Sekarang apa yang terjadi? Anak-anak muda sekarang tidak mau lagi mengalami proses, yang penting duit. Sehingga apa yang terjadi? Bagaimana cara mencari duit dengan mudah? Bikin konten. Tidak lagi memikirkan apakah konten itu berbahaya atau tidak. Aya budak nu ngagajeng tina truk, euy urang ngagajeng tina truk, sok kumaneh shoot video urang jieun kontennya. Aya nu kitu. Banyak. Dan parahnya lagi ketika ada kawannya yang sedang dibullying, dibully, disiksa, bukannya dilerai tapi malah dikontenkan, disut, ngeri. Aya nu tabrakan lain ditulungan keke urang video heula cicik. Geus beres video maot teh nu tabrakanana teh. Ini berbahaya teman-teman. Jadi semua serba dikontenkan, dicoba diviralkan. Maka apa yang terjadi? Pasuli warna informasi membuat kita bingung antara hoax kapungkur mah komandan da abdi mati kapung hoax teh huak haok teh sia teh maneh cenah meni huak haok wae hirup teu molotot mele teh kan huak haok gogorowokan beureun. Jadi hoax itu sekarang sudah menjadi fenomena biasa, sehingga kita ibu mau mak parasea lain dilerai kalakah sok matulikeun jadi konten abdi ngarah viral dina YouTube, ngarah viral dina medsos, lain dipisah nu parasea teh tatangga jeung tatangga teh kalaka dipiralkeun. Allahu Karim, Allahu Karim. Ini sebuah gejala. Maka teman-teman ya jangan kemudian lelah untuk belajar dan tidak mengandalkan pada teknologi mesin. Pertanyaannya, barusan ya mohon maaf, komandan mau Zoom. Ya alhamdulillah Pak Komandan cing ulah kawagal biasanya jam 2 Ustaz. Kami juga sering mengalami Zoom. Ibu pernah mengalami waktu Covid barudak Zoom? Jengkel tuh. Sanu jengkelna. Nya ibu-ibuna da HP pabelit biasa urang sok ieu. Ayeuna diinjem ku barudak. Teman-teman, kenapa Zoom? Kenapa Zoom waktu buat anak-anak pendidikan tidak efektif? Jawabannya satu. Karena teknologi. Ketika guru mengajarkan sesuatu lewat media teknologi, ada rasa yang kurang. Apa rasa kurang? Sebab tidak ada transformasi pendidikan. Oke, maksud saya begini. Coba deh ngaos, moal, nah dina YouTube ge loba. Bapak pada ngaos lah ngaji meni kudu datang ke masjid talim ka riweuh-riweuh. Ayeuna mah dina TikTok rek dengan Ustad saha? Ustad Ayat aya, Ustad Uwah aya, Ustad Abdul Somad aya, Ustad Das Latif aya. Rek Ustad saha geus teu kudu cukup dina YouTube. Salah? No, it's okay. Tetapi akan sangat berbeda ketika ibu mendengar dari YouTube dan melihat, tapi langsung ketemu dengan saya, langsung ketemu dengan para penceramanya, langsung ketemu dengan gurunya. Saya bisa lewat telepon, video call sama komandan, tapi ketika ketemu, ketika video call, tidak ada cipika-cipiki, tidak ada saling memeluk, tidak ada rasa yang ditransfer. Guru ngajar di media sosial hanya mikeun ilmu, tapi tengah didik, sabab rasa anu kabikeun ka barudak. Setuju halo? Setuju?
Kenapa AI sekarang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara untuk meningkatkan kualitas akhlak yang menggunanya? Karena dia tidak punya rasa. Dia hanya mesin. Dia hanya mesin. Itu bedanya, teman-teman. Ayo urang mapan ka budak, ibu rek ngurus budak ku AI. Barudak lamun hayang susu, sok ketiknya ChatGPT, kumaha cara nyieun susu. Jadi budak teh kana ChatGPT nyuh susu kieu carana teh. Beda jeung ku indung, mama oyong mam kadiku mamahnya urang huapan. Bisa teu AI ngahuapan? Tidak. Bisa atuh lamun AI bisa nyusuan mah ibu-ibu geus moal nyarusuan di budak meureun atuh. Mama hayang nyusu, geus tak ku AI. Halo teman-teman, maka apa yang terjadi? Nah, terakhir sebelum nanti ini hanya sharing apa yang terjadi teman-teman. Sekarang terjadi pergeseran berbagai nilai. Garut apakah 10 tahun yang lalu seperti ini? Tidak. 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 Kenapa sekarang terjadi banjir? Siga kieu lah punten pisan. Namanya ngobrol sareng komandan seserian we da. Ieu mah guru atuh luar biasa. Lamun nyat tangkal kai anu kabawa palin teh ku sabab rungkad. Meureun kudu aya akarna. Manya ieu rungkad geus rapi siga menang ngara gaji. Matak aya laguna ge rungkad besti. Jadi masyarakat teh dibobodo. Ini dengan karena adanya media sosial semua bisa dimanipulasi data. Ieu mah cenah ieu teh banjir heueuh. Nah cenah nu kabawa teh lain plastik. Ya lain dadaunan, boh daun ranu, daun waru, tapi nah habet kai golonongan. Oh iya cenah katebak ku banjir, kacana ku banjir, tapi manya menirapi. Dan itu teman-teman yang membuat struktur infrastruktur yang parah itu karena mohon maaf kayu-kayu gelondongan nu sagede-gede beuteung muning cek nu bohong teh mah sampai masuk ke rumah-rumah warga. Ngahantem luar biasa. Tapi itulah kenyataannya. Fenomenanya seperti itu. Ramalan lagu yang pernah dikarang oleh Ebit GAD ketika saya masih lucu-lucunya dan juga akang-akang masih lucu-lucunya, teteh-teteh masih lucu-lucunya ketika SMP masih terdengar. Ya, coba kita bertanya apa? Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah laku kita yang selalu salah dan banyak dosa. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nepi ka jukut ge ngagoyang, teu nyaho aing oge lieur cenah. Nepi ka gideug eta jukut ge, boro-boro jelema jukut ge gaina mah geus gigideug, teu nyaho. Percis seperti dulu, mohon maaf komandan, da kita mah dari kampung ya, teteh, ibu, bunda, ayahanda, ya. Kalau aya magrib, aya hayam kongkorongok, saya sering diulang-ulang, lamun aya hayam kongkorongok magrib keneh, semua spontan dan refleksnya Pak Haji Bunyamin, ales ya cenah aya hayam kongkorongok magrib kene, nah halah cenah bamba aya nu jinah di lemur urang eta cenah hayam kongkorongok magrib kene. Pertanyaannya kenapa sekarang hayam tidak kongkorongok lagi? Ngobrol abdi jeung hayam kunaon yam, cek hayam lieur aing ngabejaanana ge loba teuing geus magrib teh. Dewetan aing kongkorongok di kulon geus aya. Ah teh angane kumaneh kana Google Map cenah gitu. Sok telusuri. Jadi hayam ge geus lieur, matak hayam teh loba jempe ayeuna teh geus lieur cek hayam teh. Kongkorongok di kaler di kidul geus aya. Jarempe hayam teh ayeuna teh keur mah geus disogok di hayamna ge cicingnya cenah. Maneh tong kongkorongok sia urang beres cenah. Asal kaharti we cenah. Hanya bercanda. Ieu mah jujur. Cekap gaduh bojo hiji. Nah ada tara rungkul ya teh siga nu sieun. Cekap gaduh caroge hiji. Tingali. Keren. Sok ibu ngobrol sama suami di waktu yang rileks. Ayah jujur ka mama. Nah ari ayah cukup boga mama hiji. Kira-kira caroge bakal ngajawab cicing pak, cek ibu-ibu kumaha, cek ibu-ibu sebagai istri bakal ngajawab kumaha, jujur nggak suami kita? Bakal naon? Bakal tungku cek teh Yuli ge,
Bari kieu cekap atuh. Bari nah teh nama kieu teh. Cekap gaduh bumi hiji jujur. Jujur we. Cekap gaduh kendaraan bari roda geus opat. Cukup punya kendaraan satu bari roda geus opat. Jujur kurang. Cukup gaduh motor hiji geus. Teori ekonomi yang dikarang ditulis oleh Adam Smith pernah mengatakan apa? Keinginan manusia tidak terbatas, sementara alat memenuhi kebutuhan terbatas. Maka teorinya apa? Bagaimana mengeluarkan pengeluaran sedikitnya dan mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Pengen tahu nggak siga bener eta teori? Ngaruksak. Apa? Keinginan manusia tidak terbatas, sementara alat penyediaannya terbatas. Maka akan melahirkan kebebasan orang untuk rakus. Sehingga dia dalam menjalani hidupnya, mohon maaf, seperti seekor katak. Yes, yes, yes. Abdi meni siga bangkongnya. Yes, yes. Katak kalau berenang, set, dia tendang kanan, dia sikut kanan, dia sikut kiri. Halik sia. Nu penting, urang kahareup. Ini berbahaya teman-teman. Ini Masya Allah. Dan apa yang terjadi? Mengeluarkan sedikit dan menghasilkan sebanyak-banyaknya. Melahirkan teori naon? Riba. Kumaha ngaluarkeun saeutik. Ece manawi gaduh artos. Rek nyem. Nya sabaraha 100.000. Nya sok we bulan hareup balikeun 150.000. Ngaluarkeun 100 ari balik hayang peluang riba. Ini sebuah hasil riset teman-teman. Saya bengong ketika mendapat ilmu itu. Masya Allah. Dan selama ini teori ekonomi dianggap benar. Ketika orang mengeluarkan mata geningannya munculnya di media sosial komandan ada abdi meni sesirian sorangan. Ngan teu we ditamongkeun ka pamajikan da bisi ngadatnya. Naon? Budakna jeung indungna. Mama minta uang ke papa. Hayyeuh. Aku minta uang ke papa. Cek papa teh, hayyeuh. Tapi aku cenah minta uang ke mama. Sia teh minta duit we keur naon keur jajan nyaho lari we. Nyaho saja loba pikiran lancek maneh. Mana teh kan jajan wae nyaho duit teh eueuh. Menta sia ka bapa maneh, ujung-ujungna ka bapa deui menta eta teh. Sok aya nu kitu halo. Halo. Ketika uang bapak sudah masuk ke istri, jangan harap untuk mudah dikeluarkan. Lain betul-betul mikir. Malah redit pisan sebal sudah meni matak Pak Purbaya Menteri Ekonomi Menteri Keuangan keren ditanya oleh wartawan bagaimana di rumah, kata Pak Purbaya, aku tidak berdaya kalau di rumah. Eta teh selevel Menteri Keuangan sok tinggal dina TikTokna, aku tidak berdaya ya anger disetir. Matak puntennya jangan pernah salah menilai kaum laki-laki. Kaum perempuan bilang laki-laki itu tidak berperasaan. Punten halo, yang paling berperasaan teh kami kaum pria. Manoloh-holoh wae. Mari kita buktikan. Perlu data? Perlu fakta? Daina mah kudu bukti fakta. Uang suami uang istri. Deal? Clear? Uang istri uang istri. Sing sadar para bapak. Jadi orang teh dijieun ATM. Da urang teh sakapeung mah salaki teh kawas tuyul. Salaki teh komandan, akang-akang siga tuyul. Dipangku disusuan geus kitu. Kan itu sia dengan duit. Lain seuri da bener sok. Bener teu? Salaki teh siga tuyul. Siga nu dipangku ku pamajikan disusuan geus kitu. Neangan duit sia cenah. Urang teh tuyul. Sing sadar dijieun ATM. Sebel tuh dah aing mah. Kedua kaharti siga nu heueuh perempuan laki-laki tidak berperasaan. Uang suami uang istri. Uang istri geus asup hese balik ka urang. Mah keur bensin. Saep nu kamari. Ti imah ka rumah sakit Guntur bapak moal beak saleterna meni riweuh. Eta mah bensin keur uduh nu puguh mah. Meni riweuh pisan. Tapi pamajikan minta duit ka salaki.
Dan saya selalu bilang, ceramah di mana-mana pada suami, wahai para suami, sayangilah istri kita sepenuh hati. Lamun pamajikan barang pentak, berek pak, tong sok medit. Temo tanggung jawab orang sebagai suami. Sok pamajikan hayang naon, berek pak. Karena mungkin permintaan istri itu adalah permintaan yang terakhir. Sok abdi rek nanya, awas ya bakal jadi doa ya jawaban teh. Ya rek ngadoakeun ieu saudara-saudara kita yang jadi korban. Mending panjang umur tong loba barang penta ka salaki, mending ponok umur tapi loba barang penta. Jawab Bu. Cicing para bapak tina sadar. Ibu silahkan barang penta ka salaki tapi resikonya ponok umur. Atau ibu tara menta ka salaki tapi resikonya panjang umur. Ibu rek milih mana? Ya Allah ijabah doana ya Allah. Oh cicing siap. Rek kata mana? Cicing Pak ayeuna mung geus loba di penta bakal maut siapa cicing. Baik teman-teman, itu hanya sekilas sebuah ilmu yang saya dapat akhir-akhir ini untuk memahami fenomenologi. Ketika kita tahu, kita hanya bisa tersenyum, tapi jangan larut. Untuk kemudian urang kababawa tuturut muning karena persoalan. Teman-teman, alhamdulillah kita masih hari ini bisa ketawa senyum, ketemu dan memeluk komandan saya dan juga para perwira Bintara dan Tamtama dan Bintara, juga teman-teman para pegawai di lingkungan Rumah Sakit Guntur. Tapi di luar sana, mereka jangankan untuk tertawa, sekedar senyum pun sulit. Karena yang dirasakan mereka jauh lebih dalam. Saudara-saudara, sakitnya menjadi kifarat terhadap dosa-dosanya. Dan semoga Allah segera menyembuhkannya kembali. Kalaupun mereka dinyatakan hilang, semoga Allah pertemukan kembali dengan orang-orang yang bersangkutan atas kehilangan itu. Dan kalau dalam kondisi seperti ini, semoga Allah cepat segera memulihkan. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanallah walhamdulillah.